Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku akan membuat penjelasan materi tentang telemedicine, telehealth, dan sistem informasi klinis. Langsung aja kita ke penjelasannya. Telemedicine, telehealth, dan sistem informasi klinis. Telemedicine dan telehealth merupakan konsep pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Telemedicine mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan medis jarak jauh, sedangkan telehealth mencakup lebih dari itu, yaitu penggunaan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh yang mencakup aspek medis dan non-medis, seperti konseling, edukasi kesehatan, pengelolaan penyakit, dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akses pasien terhadap layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, mengurangi biaya pengobatan, serta mengatasi kesenjangan akses kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dalam era pandemi COVID-19, telemedicine dan telehealth menjadi solusi alternatif untuk mencegah penyebaran virus dan membatasi interaksi fisik antara pasien dan tenaga kesehatan. Teknologi dan aplikasi telemedicine dan telehealth. Yang pertama, konsultasi dan tindakan medis jarak jauh. Dilakukan melalui telepon atau video conferencing sehingga pasien tidak perlu mengunjungi dokter secara langsung. 2. Pengumpulan data kesehatan. Teknologi sensor dan perangkat pengukuran dapat digunakan untuk mengumpulkan data kesehatan secara terus-menerus, yang kemudian dapat diakses oleh tenaga medis. Yang ketiga, aplikasi mobile dan platform online, memberikan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan manajemen kesehatan. Mengakses informasi kesehatan, menjadwalkan janji temu dengan dokter, serta berbagi informasi dengan tenaga medis. Yang keempat, telemonitoring, memungkinkan pasien untuk memantau kondisi kesehatannya sendiri dan mengirimkan data ke tenaga medis secara langsung. Tantangan dalam implementasi telemedicine dan telehealth. Yang pertama, infrastruktur yang terbatas. Dalam beberapa wilayah, untuk menghubungkan pasien dan dokter secara virtual masih sangat terbatas. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas jaringan. Tidak semua daerah memiliki akses ke jaringan yang stabil dan cepat. Yang ketiga, masalah regulasi. Yang keempat, perlindungan privasi dan keamanan data. Telemedicine dan telehealth melibatkan transfer data medis sensitif melalui internet dan jaringan lain yang membuatnya rentan terhadap ancaman keamanan dan privasi. Yang kelima, keterbatasan aksesibilitas teknologi. Pasien mungkin tidak memiliki perangkat yang memadai atau tidak memiliki pengetahuan tentang penggunaan teknologi tersebut. Sistem informasi klinis atau Clinical Information System merupakan sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi klinis terkait pasien pada suatu institusi kesehatan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan, serta memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis. Komponen sistem informasi klinis mencakup yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data pasien, yang kedua, integrasi dengan sistem informasi lainnya, yang ketiga, manajemen perawatan pasien, yang keempat, penjadwalan pemeriksaan dan perawatan, yang kelima, pemberian resep obat, dan yang keenam, monitoring pasien. Modul-modul sistem informasi klinik. Yang pertama, modul registrasi pasien, mencatat data identitas pasien. Yang kedua, modul pendaftaran rawat jalan, mendaftarkan pasien yang datang untuk mendapatkan layanan di poliklinik atau rajal. Yang ketiga, modul pendaftaran rawat inap, mendaftarkan pasien yang perlu dirawat di rumah sakit. Yang keempat, modul rekam medis elektronik, mencakup catatan medis. Yang kelima, modul tindakan medis, mencatat tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Yang keenam, modul pengelolaan jadwal, mengatur jadwal dokter dan tenaga medis lainnya. Yang ketujuh, modul faktur dan pembayaran, mengelola pembayaran pasien dan asuransi. Yang kedelapan, modul manajemen inventaris obat, mencatat stok obat di apotek rumah sakit. Dan yang kesembilan, modul pelaporan dan analisis data, memantau kinerja rumah sakit dan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Tujuan modul ini untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi kesehatan pasien, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Tantangan dalam implementasi telemedicine dan telehealth. Yang pertama, penyesuaian dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, masalah interoperabilitas, harus dapat berintegrasi dengan sistem lain. Yang ketiga, memastikan ketersediaan data yang akurat dan lengkap. Yang keempat, memastikan data pasien terlindungi dengan baik dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kelima, menyediakan pelatihan yang efektif dan berkala untuk pengguna.
Yang keenam, mengoptimalkan penggunaan anggaran agar sistem diimplementasikan dengan sukses. Contoh kasus bab 10, efektivitas penggunaan telemedicine pada masa pandemi sebagai sarana konsultasi kesehatan. Saat pandemi COVID-19 membuat masyarakat di seluruh dunia khawatir dengan penularan virus tersebut. Pandemi COVID-19 telah membatasi interaksi langsung antara pasien dan tenaga medis, sehingga telemedicine menjadi alternatif untuk konsultasi kesehatan. Telemedicine merupakan solusi untuk masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah teruji dengan valid untuk mendiagnosa suatu masalah kesehatan ataupun penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk memahami motif pasien dalam memilih konsultasi kesehatan secara online dan bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap konsultasi tanpa tatap muka selama pandemi. Hasil penelitian menunjukkan motif because to bahwa pasien khawatir dan takut terhadap penularan COVID-19 saat melakukan konsultasi langsung, serta anggapan bahwa penyakit yang diderita tidak serius. Sementara itu, motif in order to adalah keinginan untuk mendapatkan informasi dan solusi terkait penyakit, rekomendasi obat, tindak lanjutan, serta mengurangi kecemasan terkait gejala yang dialami. Untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pasien, perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan, memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan manfaat telemedicine untuk mengurangi keraguan masyarakat, menjamin kerahasiaan dan keamanan data pasien untuk meningkatkan kepercayaan terhadap layanan telemedicine, dan meningkatkan aksesibilitas teknologi, terutama di daerah terpencil, agar layanan telemedicine dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat. Contoh kasus bab 11, perancangan sistem informasi klinik berbasis web. Diambil dari studi kasus Klinik Dr. Andre Sidoarjo. Klinik Dr. Andre Sidoarjo merupakan organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa layanan kesehatan yang terletak di Sidoarjo. Klinik ini belum menerapkan penggunaan SI or TI dalam pengelolaan serta pendistribusian data dan informasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem informasi klinik berbasis web. Klinik Dr. Andre Sidoarjo menghadapi tantangan dalam pengelolaan data pasien, stok obat, dan proses administrasi yang masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dan ketidakefisienan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi berbasis web yang dapat mengintegrasikan berbagai fungsi operasional klinik guna meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan. Implementasi dalam sistem informasi klinik berbasis web di Klinik Dr. Andre Sidoarjo berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data. Namun, penelitian ini mengidentifikasi beberapa area untuk pengembangan lebih lanjut, seperti menambahkan modul untuk layanan home care agar data pemeriksaan pasien yang dilakukan di rumah dapat tercatat dengan baik. Integrasikan sistem peramalan untuk membantu apoteker dalam memprediksi kebutuhan obat berdasarkan tren diagnosa dan menambahkan fitur pencetakan struk sebagai bukti pembayaran dan rincian layanan bagi pasien. Oke guys, jadi segitu dulu penjelasan dari aku. Terima kasih sudah menonton. See you!